Aku selalu percaya bahwa beberapa kehilangan tak terjadi secara tiba-tiba. Ia dimulai dari hal-hal kecil, dari kata yang tak sengaja terucap, dari langkah yang diambil terlalu cepat, dari malam yang seharusnya biasa-biasa saja, sebelum sesuatu dari langit memutuskan untuk jatuh dan mengubah segalanya. Dan inilah cerita tentang Kyle dan Elara, dua sahabat yang belajar bahwa kehangatan hati tak pernah benar-benar mati, meski salju mencoba menguburnya. Hai, halo, it's Dinis here. Halo guys, after a long time, akhirnya kita ketemu lagi di sesi dongeng sambil menggambar. So, how's your day going so far? I hope everything's going well for you. By the way, malam ini aku menyiapkan sebuah kisah yang cukup berbeda dari cerita-cerita yang pernah aku suguhkan sebelumnya. So, are you ready for tonight's story? Take your seat now, cause the story is about to begin. The Throne of Unmelting Snow. Di sebuah desa kecil yang berada tepat di tepi lingkar beku, musim dingin tak mudah pergi. Es bertahan berminggu-minggu lebih lama. Danau membeku hingga ke kedalamannya. Dan napas-napas manusia tampak seperti asap panjang yang menari-nari di udara. Di desa itulah Kyle dan Elara tumbuh berdampingan, berbagi mimpi, ketakutan, dan waktu. Sampai semua orang di desa hafal betul langkah kaki mereka. Jika ada Kyle, pasti ada Elara. Jika ada Elara, Kyle tak pernah jauh. Mereka seperti dua bintang kecil yang saling menjaga cahaya. Dan tak ada yang pernah menyangka bahwa suatu malam cahaya itu akan retak. Malam itu seharusnya tenang. Angin berhembus lembut. Danau memantulkan cahaya bulan. Kyle baru saja menyelesaikan ukiran es untuk festival musim dingin. Elara! Serunya dari halaman rumah. Lihat ini! Elara berlari, tapi napasnya berat setelah seharian membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar. Kyle menunjukkan ukiran es berbentuk bintang padanya. Bening, rumit, dan berkilau seperti kaca tipis. Namun, Elara terlalu lelah untuk memproses keindahannya. Tanpa sengaja, ia berkomentar terlalu cepat. Ah, Kyle, itu kan cuma es. Besok juga mencair. Kupikir tadi apa? Nadanya terdengar agak ketus. Kyle membeku. Sorot matanya mendadak redup, seolah cahaya dalam ukiran itu padam bersamaan. Elara, kau bahkan belum melihatnya dengan benar. Suara Kyle terdengar pelan, seakan menahan getir di ujung lidahnya. Aku lihat, Kyle. Aku hanya capek. Elara mengusap wajah, mencoba meredam nadanya. Tapi kau kan tahu aku habis kerja seharian. Janganlah terlalu perasa. Kyle mengerjap. Luka kecil muncul di balik ekspresinya yang biasanya lembut. Perasa?
Aku membuat ini semalaman, Elara. Untuk festival. Untuk menunjukkan padamu. Elara mengembuskan napas. Terlalu cepat. Dan terlalu keras. Kyle, tolong. Aku tak punya energi untuk drama semacam ini. Drama? Kyle mundur setengah langkah. Spontan. Jadi, apa yang kulakukan ini cuma drama bagimu. Elara menggertakkan gigi, menahan kelelahan yang memuncak jadi kekesalan. Aku bilang aku capek, Kyle. Sulit sekali ya mengerti itu. Keheningan menggantung. Udara malam terasa lebih menusuk dari biasanya. Kyle menunduk. Suaranya nyaris pecah. Baik, kalau begitu, aku pergi dulu. Ia berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya pelan, tapi terasa sangat jauh. Ini pertama kalinya mereka berpisah dengan hati yang retak. Dan saat Elara mengangkat wajahnya ke langit untuk menenangkan diri, saat itulah ia melihatnya. Seleret cahaya putih melesat seperti pisau tipis di angkasa. Lalu pecah di udara menjadi serpihan kecil, berkilau dan dingin, seperti pecahan bintang yang mati. Dan salah satu serpihan itu, Elara mengikuti arah luncurnya, menuju tepat ke arah Kyle. Kyle! Elara menjerit. Kyle menoleh, tapi terlambat. Serpihan itu jatuh menusuk dada dan mata kirinya, nyaris tak terlihat, seperti debu halus yang langsung larut ke kulit. Kyle terhuyung dan jatuh ke belakang. Ia mengeluarkan suara yang aneh, seperti terkejut sambil mengucek mata kirinya. Kyle, kau tak apa? Elara datang untuk membantunya. Tapi saat tangannya menyentuh bahu anak itu, Kyle tiba-tiba menyentaknya dengan kasar. Dan mata yang biasanya lembut itu, kini menatap Elara begitu dingin. Tak perlu menyentuhku, Elara, katanya, pelan, tapi nadanya menusuk seperti es. Kyle bangkit sendiri, tanpa ragu, tanpa gentar. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Elara yang terdiam beku, memperhatikan punggungnya yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Dan malam itu, malam yang seharusnya tenang, telah mengubah arah hidup mereka. Keesokan harinya, Elara melihat bahwa Kyle benar-benar berubah. Dia bukan Kyle yang Elara kenal. Dia mulai bicara pendek, tidak sabaran, mudah marah, bahkan pada hal kecil. Dia menyuruh Elara berhenti mengikuti, berhenti bertanya, berhenti peduli. Padahal, Elara ingin meluruskan masalah semalam. Takut Kyle menyimpan sakit hati dari perkataannya yang tak disengaja. Kyle, kau kenapa? Aku baik, tapi kau... Elara pergi. Elara menelan semuanya. Ia yakin itu salahnya, bahwa ia terlalu kasar malam itu, bahwa ia membuat Kyle merasa kecil. Tapi ia sudah mencoba bicara dan meminta maaf. Hanya saja,
Respon Kyle yang dingin membuat Elara ikut kesal dan memilih memberi jarak. Namun, dari jauh, Elara melihat perubahan lain. Kyle mulai bersikap dingin pada siapapun. Pada anak kecil, pada orang tua, bahkan pada anjing desa yang biasanya ia elus. Matanya, ada sesuatu yang salah di sana. Sesuatu yang tampak beku dan tak berjiwa. Aku yakin ini bukan hanya karena aku, bisik Elara. Ada yang tidak beres dengan anak itu. Dan dugaan itu ternyata benar. Suatu pagi, ia mendengar kabar bahwa Kyle hilang. Ibu Kyle datang ke rumahnya pagi-pagi buta, menangis sambil mondar-mandir, putus asa mencari keberadaan anaknya. Tidak ada jejak, tidak ada langkah kaki. Hanya ada kabar dari tetua desa. Ada jejak kereta salju menuju utara, ke Gunung Es, daerah Ratu Salju. Dan bahwa beliau sempat mendengar suara percakapan seorang wanita dan anak laki-laki saat subuh. Elara menggigil, takut, dan cemas. Ia hancur oleh pikiran terburuk. Bagaimana kalau Kyle pergi karena aku? Bagaimana kalau dia membenciku? Bagaimana kalau aku yang mendorongnya ke sana? Kalau Kyle sampai terluka, itu pasti salahku. Dan dengan pikiran penuh rasa bersalah itu, Elara tak menunggu orang lain, tak menunda barang sejam. Ia segera mengemas mantel tebal, air panas, kompas, dan membawa kristal es kecil yang Kyle ukir untuknya di awal musim dingin lalu. Ia menggenggamnya erat-erat sambil berbisik, "Tunggu aku, Kyle. Aku akan memperbaiki semuanya." Dan perjalanan pun dimulai. Perjalanan ke utara tidaklah mudah. Hutan-hutan tampak seperti penjaga raksasa. Angin dingin terasa menggigit kulit. Kabut turun tanpa suara, menebal dari detik ke detik. Namun Elara terus maju. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia sadar. Ini bukan soal pertengkaran. Ada kekuatan lain yang terlibat. Sesuatu yang terlalu dingin untuk manusia. Karena sehebat-hebatnya pertengkaran, tak mungkin sampai membawa seseorang pergi ke gunung es. Selama berhari-hari, Elara menghadapi perjalanan yang berat. Ia bertemu angin yang seolah berbicara, seekor serigala putih bermata sendu, dan bunga salju yang menunjukkan jalan ketika ia hampir menyerah. Makhluk-makhluk kecil juga membantunya, memberi buah, menunjukkan tempat minum, memberi tempat aman untuk beristirahat. Dan di setiap sudut dunia beku itu, nama Kyle terasa terus memanggil. Hingga akhirnya, Elara sampai di tebing putih yang menjulang tinggi. Istana es berdiri di puncaknya. Diam, anggun, mematikan. Ia memanjat dengan alat seadanya, terpeleset berkali-kali hingga hampir jatuh. Tapi untungnya, Elara tidak menyerah. Karena begitu ia mencapai istana itu, ia menemukan apa yang ia cari. Kyle ada di sana, di dalam istana yang dingin itu. Namun Kyle tampak menyedihkan, seperti patung es yang diberi nyawa. Kulitnya begitu pucat, rambutnya dipenuhi serpihan salju, dan matanya jernih tapi kosong. "Elara, kau tak perlu datang," kata Kyle tanpa emosi.
Elara hampir menangis. Aku minta maaf, Kyle. Malam itu aku salah. Aku membuat tidak ada yang salah. Potong Kyle. Semuanya baik. Aku hanya tidak merasakan apa-apa. Kata itu menusuk lebih dalam daripada dingin manapun. Air mata Elara jatuh. Ia mendekat. Namun Kyle mundur. Kau ingat malam itu? Tanya Elara lembut. Kau berubah, Kyle. Aku melihat dengan jelas sekarang. Jawab Kyle datar. Dunia tak seperti yang kupikirkan. Kau tak seperti yang kupikirkan. Elara menahan napas. Kyle, tolong lihat aku. Kyle menyentuh dadanya. Ada sesuatu di dalam sini. Sesuatu yang dingin. Aku tidak bisa merasa hangat lagi. Dan saat itu, Elara paham. Selera cahaya itu, serpihan bintang malam itu, Shard of Winter, sihir dari Ratu Es. Legenda yang telah lama dilupakan penduduk desa tertanam di dalam dada Kyle dan mengubah Kyle dari dalam. Itulah yang membuatnya merasa kosong dan dingin. Elara, suara Kyle bergetar tipis. Aku dingin, sangat dingin. Aku tahu, bisik Elara. Tapi aku di sini. Kali ini, Kyle tidak menjauh saat Elara datang memeluknya. Pelukan itu sederhana, pelan, lembut, dan manusiawi. Tapi Kyle diam begitu kaku, seolah tubuhnya lupa bagaimana cara merespon. Lalu, dari dadanya terdengar suara tipis seperti lapisan es yang retak. Ingatan Kyle menyala. Matanya terbelalak, dan mendadak serpihan salju berpendar di mata kirinya, berputar begitu hebat, lalu pecah menjadi udara. Kyle mengingat tentang Elara. Kyle mengingat tentang tawa mereka, persahabatan mereka, kristal es yang ia ukir, hingga kayu bakar yang Elara kumpulkan. Kyle mengingat tentang dunia kecil yang pernah mereka bagi, dan juga tentang pertengkaran kecil di malam itu. Aku ingat, bisik Kyle. Retakan kecil merambat di lantai, menjalar ke dinding, lalu ke langit-langit. Istana es mulai kehilangan bentuk, karena sihir yang mengikatnya kembali pada Kyle. Kyle jatuh ke pelukan Elara. Panas tubuhnya kembali sedikit demi sedikit, seperti musim semi yang datang terlambat. Elara, suara Kyle gemetar. Bawa aku pulang. Dan Elara pun membantu memapah tubuhnya. Saat mereka keluar dari istana, kabut tebal menyelimuti puncak gunung. Dan di dalam kabut itu, Ratu Es berdiri. Elara membeku dalam keterkejutan. Napasnya tercekat di tenggorokan. Sosok itu menjulang begitu tinggi, begitu anggun dan menawan, tapi juga menakutkan di waktu yang bersamaan.
Dan mata itu, mata sang Ratu Es, menatapnya dan Kyle dengan dingin yang terasa nyalang dan nanar. Tapi juga tampak sakit, marah, dan sedih. Seolah sosok itu juga retak. Entahlah, Elara tak bisa mendeskripsikannya dengan tepat. Satu hal yang muncul di pikirannya saat ini adalah bahwa ia dan Kyle akan berakhir. Bahwa Ratu Es tak akan membiarkan mereka pulang. Tapi rupanya Ratu Es tak menyerang. Hanya saja rahangnya tampak mengeras dan matanya memerah melihat istana esnya runtuh. Air matanya jatuh tanpa berkedip, langsung membeku di pipinya, membuatnya jadi tampak mengerikan. Refleks, Elara membawa Kyle mundur sejengkal. Pergilah, usir Ratu Es, kaku dan dingin. Jangan biarkan aku menemukanmu lagi, hati yang retak. Aku tak akan menambal retakan itu lagi dengan esku, jika ini bayaranmu. Matanya menatap Kyle begitu nyalang. Dan tanpa menunggu jawaban, tubuhnya berputar. Lalu sosoknya mencair, menyatu dengan kabut dan salju. Lenyap dari pandangan mereka. Begitu saja. Elara dan Kyle berjalan pulang melewati hutan es. Meski langkah mereka lambat dan terlalu letih, tapi mereka menikmatinya. Elara menopang Kyle sepanjang jalan, sambil berbincang sesekali. Kyle meminta maaf, Elara meminta maaf. Lalu sisanya, Elara yang mengisi percakapan dengan bercerita tentang perjalanannya. Sementara Kyle yang lemah hanya diam menyimak. Hingga akhirnya, rombongan warga desa yang telah mencari mereka berhari-hari menemukan mereka di tengah perjalanan. Dan bersama-sama, mereka kembali ke rumah dengan selamat. Tentu, tak ada hal yang kembali sempurna dalam semalam. Kyle butuh waktu untuk pulih sepenuhnya, dan Elara terserang demam. Namun mereka mulai membangun lagi hal-hal kecil dalam hidup mereka. Kristal es, tawa, kebiasaan lama yang nyaman, sedikit demi sedikit. Dan dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa beberapa dingin memang tak bisa dikalahkan dengan api, namun bisa dilunakkan oleh ingatan, kehangatan, dan seseorang yang tetap tinggal ketika segala hal lainnya membeku. Dan begitulah kisah ini berakhir. Sebuah cerita tentang hati yang retak, persahabatan yang sempat rusak, dan keteguhan untuk tidak menyerah. Semoga cerita kali ini bisa memeluk malammu dengan hangat. Thank you for staying with me and see you in my next video.